Halo Laskar Himpaudi di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol bareng, topiknya tentang kesosek ya. Iya, siap. Ya, Bu Ani. Jadi hadir di sini Ketua Bidang Kesosek. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah adalah Wakil Ketua 4. Ya, Ibu Ani Kurnianisi dan saya sendiri Nia yang juga menjadi pengurus Himpaudi Jawa Tengah, dan obrolan kita tentang kesosek nih Bu Ani. Oke, siap. Bu Ani, sebenarnya kesosek itu kalau di dalam kepengurusan organisasi itu seringkali dipandang urusannya tuh bagian cari duit. Sebenarnya gimana sih ya Bu Ani ya? Sebenarnya nggak hanya tentang itu sih ya Bu Nia. Jadi ada tentang yang pertama kesejahteraan anggota itu juga menjadi satu isu yang ada di kesosek. Kemudian memang ada tentang bagaimana kemandirian organisasi itu bisa dilakukan oleh kesosek. Dengan kesosek memang akhirnya salah satunya adalah dengan berjualan untuk membuat organisasi itu punya anggaran secara mandiri seperti itu. Jadi punya tidak hanya tentang jual beli saja ya. Jadi concern kesosek itu sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama memang itu ya tentang kemandirian organisasi. Kita memiliki dana secara mandiri melalui salah satunya penjualan itu, dan sebetulnya tidak hanya tentang penjualan ya untuk kemudian kita bisa memiliki dana secara mandiri, tapi itu salah satu concern yang saat ini PW Himpaudi Jawa Tengah cukup marak. Lalu yang kedua adalah tentang kesejahteraan anggota, dan yang ketiga adalah tentang kegiatan sosial organisasi. Itu juga menjadi konsentrasi di kesosek. Nah, ini sangat menarik, ada kata-kata kemandirian ya, dimana kalau kita mau mandiri otomatis kita sebetulnya bisa mendanai kegiatan-kegiatan kita ya, Bu Ani ya. Nah, berarti sebetulnya memang dana-dana yang dihasilkan dari kesosek itu harapannya tuh nanti bisa mendukung apa yang menjadi keinginan dari organisasi, baik pengen punya sekretariat misalnya. Nah, bisa diceritakan nggak Bu Ani, Jawa Tengah sendiri sejauh ini terkait dengan kemandirian tadi itu sebetulnya sudah apa aja yang sudah dicapai atau sudah diperoleh gitu? Iya, alhamdulillah memang saya sudah bergabung di PW Jateng itu dari periode sebelumnya Bu Nia, dan sama-sama di kesosek. Jadi sedikit mengetahui ya tentang bagaimana progres baik PW Himpaudi Jawa Tengah pada saat yang agak menggeregel itu. Ternyata kita berhasil memiliki sebuah sekretariat. Salah satunya memang dari kemandirian organisasi ini dari sisi dana, yang kita juga memiliki dana dari organisasi yang kita gunakan untuk untuk DP rumah perjuangan kita pada saat itu. Di samping memang kita melibatkan para anggota untuk turut memberikan kesempatan kepada mereka untuk turut serta mengambil bagian memberikan dana sosialnya untuk rumah kita itu. Begitu Bu Nia. Ya, jadi sekretariat Jawa Tengah itu memang merupakan hasil dari, tentunya selain ada sumbangan ya dari para anggota, tapi juga dari hasil kesosek ya. Betul. Jualan apa sih ini ya Bu Ani kok bisa terkumpul dana sebesar itu? Iya. Alhamdulillah kalau sekarang ini PW Himpaudi Jawa Tengah cukup, kalau bagi saya ini cukup bagus ini progres untuk pengambilan keuntungan dari penjualan ini Bu Nia. Jadi ini dagangannya ya. Ya. Saya lihat di sini banyak ada buku cerita macam-macam, dan ada juga buku yang sifatnya untuk pengetahuan guru. Iya, betul. Jadi sebenarnya kesosek tidak berdiri sendiri. Kesosek ini kan kemudian bersama-sama dengan dengan Litbang, kita ada buku Luspat, ada buku STIM yang kemudian itu dibedah, tentu kerjasama dengan Litbang gitu ya, yang selain menjadi fasilitas dari pembelian itu juga memang Litbang itu pada saat mengadakan pelatihan itu juga kemudian menyampaikan tentang isi buku ini yang luar biasa. Jadi kita tidak hanya mengambil keuntungan saja Bu Nia, jadi juga kemudian berbagi ilmu, kemudian open mind dengan buku-buku ini, termasuk buku-buku cerita ini adalah buku-buku yang mendukung keberadaan buku Luspat STIM ini. Dan satu lagi, kita ada buku Mau di Mada. Nah, ini juga pada saat penyusunannya ini leading sektornya ada di Humas. Jadi Humas pada saat itu punya majalah Maudiku, kemudian bermetamorfosis ya,
saat pandemi sepertinya kurang tepat ketika kita kok berjualan majalah di saat kita memang banyak kegiatan online pada saat itu ya. Jadi kita kayaknya perlu ya menyusun sebuah buku yang sekaligus juga kemudian mendukung peningkatan kualitas atau kompetensi guru-guru, wali murid. Nah, ini dengan buku Mau di Mada ini, Bu Nia. Jadi buku Mau di Mada ini sebenarnya buat siapa, Bu Ani? Buat guru kah atau buat orang tua, dan apa sih isinya gitu ya, sampai Himpau di Jawa Tengah itu khusus membuat buku Mau di Mada ini? Iya. Ini menarik banget, bukunya bisa dikonsumsi oleh para guru. Dan juga ini para orang tua ini juga kemarin pada saat penyusunan ini Humas juga melibatkan para orang tua murid untuk kemudian melihat, mereview ya, kemudian memberikan masukan. Dan ini buku sangat ringan, kecil, bisa masuk ke tas-tas cantiknya para orang tua. Dibuka itu juga bisa memberikan ide-ide kreatif para orang tua di rumah yang akan memberikan pendampingan kepada anak-anak usia dininya pada saat bermain. Saya lihat bukunya juga ini ya, berwarna-warni, tidak terlalu banyak tulisannya ya, Bu Ani ya? Iya, betul. Jadi ini bukunya enak sekali. Di sini ada, ini membedah juga ya buku-buku cerita yang kita juga sediakan, dibedah. Di situ ada kemudian ide-ide bermain yang kemudian diambil dari buku-buku cerita yang ada. Jadi orang tua itu enak bisa membacakan buku cerita, lalu bisa mengetahui ide bermain apa yang sesuai, yang kira-kira anak itu kemudian akan bisa kita invitasi dengan buku ini. Nah, ini menarik nih, Bu Ani. Kalau dilihat buku-buku ini, apakah memang semua ini murni produk dari Jawa Tengah atau gimana ceritanya, atau produk dari siapa? Ah ya, jadi kalau Mau di Mada ini produk dari PW Himpau di Jawa Tengah asli ya. Kalau ini ya memang tim Jawa Tengah itu yang menyusun. Kalau kemudian ini ada Luspats tim, kemudian 6 buku cerita yang lain ini dari Sarang Aksara. Kita bermitra dengan Sarang Aksara. Jadi ada mitra di sini. Iya. Ya. Kayaknya penting ya ini kita ya. Betul. Untuk bermitra. Jadi kalau kita merasa sumbernya dari mana ini? Iya. Karena untuk proses membuat buku ini berapa lama ya, Bu Ani, waktu itu ya? Ini kira-kira sekitar 3-4 bulan ya. Cukup iya, butuh cukup waktu ya. Iya. Oke. Nah, setelah lagi yang mitra ini gimana ini? Ya, ini jadi ini ada Sarang Aksara. Kita mengambil 2 buku pedomannya, Luspats timnya, kemudian ada 6 buku cerita, dan masih ada lagi sebenarnya, cuma stok sedang habis. Ini Vera yang serial Vera, jadi Vera Frustasi dan Vera Takut Gelap, itu cuma stok kita sedang habis. Ini laris pokoknya kalau di Jawa Tengah ini bukunya. Satu lagi, jadi selain dari Sarang Aksara, kita juga bermitra juga Bu Nia dengan Bukit Mas. Bukit Mas itu memang produksi banyak sekali buku, tapi kita juga tidak asal-asal ambil ya Bu Nia ya. Kita cek dulu buku-bukunya mana yang sesuai dengan Himpau di, mana yang sesuai untuk anak-anak usia dini, karena bukunya kan macam-macam. Maka kita ambil 6 buku cerita dari Bukit Mas yang kemudian juga masuk loh di sana. Di Mau di Mada kita bedah juga. Oke. Jadi ini buku Mau di Mada ini yang memang murni milik PW, dibuat oleh PW, dan kalau saya lihat ini sebenarnya bisa dipakai walaupun nanti kan periode kita terbatas nih ya, Bu Ani ya. Berarti ini menjadi apa bahasanya ya, Bu Ani? Barisan atau modal atau apa yang periode berikutnya masih bisa dilanjut ya ini, Bu Ani? Iya, itu sepertinya nggak akan lekang, akan terus bisa dipakai gitu, karena ini memang sangat menarik dan tidak akan basi, dan kita akan wariskan. Oke. Selain buku-buku ini ada lagi kah yang memang menjadi sumber dari Kesosek untuk ya mendapatkan pemasukan lah untuk tadi tujuan mandirinya tadi itu loh? Iya. Ada lagi, ini masker tadi sudah kita ini ya. Pakai iya. Jadi ini masker Himpau di Jawa Tengah. Memang ini dari batiknya Himpau di Jawa Tengah. Ini diproduksi memang khusus untuk PW Himpau di Jawa Tengah ya, anggota Himpau di Jawa Tengah. Kalau ini teman-teman semuanya Laskar Himpau di dimanapun berada, ini bisa didapatkan oleh semua siapapun yang menghendaki untuk memiliki buku-buku yang disediakan oleh. Jadi nggak terbatas khusus Jawa Tengah loh ya ini. Jadi seluruh Indonesia siap melayani Indonesia gitu ya untuk Jawa Tengah ini beredar di seluruh Indonesia. Kalau yang atribut spesial Jawa Tengah ya memang ini hanya Jawa Tengah. Ini ceritanya gimana ya, kok kan ini sama nih dengan kain seragam yang saya juga pakai gitu ya. Awalnya gimana ceritanya kok membuat masker dari kain ini? Iya.
kita itu memang berada di situasi pandemi yang mau tidak mau semuanya harus sesuai dengan prokes kesehatan, dan kita menggunakan masker. Kemudian pada saat itu, wah ini kayaknya kita lihat seragamnya teman-teman itu jadi kurang cantik gitu ketika ini sudah coklat gitu, jilbab sudah coklat itu loh, maskernya ada yang merah, ada yang putih, ada yang coklat, ini kenapa jadi seragamnya kok kayak kurang sempurna gitu. Maka wah ini sepertinya sudah saatnya nih PW Jateng kemudian juga memproduksi masker, selain tentu menambah income-nya PW, juga kemudian membuat seragamisasi, dan tidak lupa tetap standar ini pun ya, jadi ada lapisnya. Oke, iya. baik Bu Ani. Nah kemudian ada masker, ada buku-buku, masih ada lagi nggak? Ada satu buku lagi, DDTK. Oh, DDTK. Iya. DDTK itu apa Bu Ani ya? Itu buku untuk Deteksi. mencatat deteksi dini Tumbuh kembang. ya, tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang yang itu mendukung sekali program PAUD HI. Alhamdulillah karena Kemenkes, Kemendikbud juga sedang menggalakkan program PAUD HI, kita juga sepertinya sudah saatnya untuk teman-teman lebih serius lagi untuk mencatat tumbuh kembang itu, tidak hanya perkembangan saja, pertumbuhannya tidak hanya di usia 0 sampai 5 tapi juga sampai 6 gitu kan, di PAUD itu tetap harus tercatat. Tapi juga tidak hanya semata-mata pembelian buku sih, karena kita juga ada yang namanya program workshop PAUD HI, yang kemudian itu juga teman-teman mengetahui bagaimana sih cara mencatatnya gitu. Jadi tidak sekedar beli tetapi bisa menggunakan. Iya, bisa menggunakan. Nah itu siapa yang membuat buku DDTK itu? Apakah PW sendiri atau ada mitra untuk pembuatan DDTK ini, ada mitra, dan kita bermitra dengan rekan dari Magelang gitu ya. Cetakannya Ya, itu ya. percetakan. Betul ya. Jadi ada mitra dari Magelang. Baiklah Bu Ani, ini tentunya juga setahu saya organisasi juga punya banyak atribut ya. Oh iya. Kalau saya lihat seperti Bu Ani ini kan juga pakai bros, terus belum ya ini kain seragam. Oh juga. iya. Iya. Ini jadi PIN kami juga mengupayakan juga. Jadi PIN se-Jawa Tengah adalah produksi dari Jawa Tengah, dari PW Jawa Tengah. Sekalipun juga tetap kita bermitra lagi karena tidak membuat sendiri tentunya ya. Kemudian ada yang mencetakkan. Kemudian juga ini batik juga ini sudah dari awal periodenya Jawa Tengah ya, sepertinya semenjak ada PW Jateng maka batik ini menjadi simbolnya himpau di Jawa Tengah. Ya. Oke, nah Bu Ani ini menarik nih Bu Ani. Kalau saya lihat kan artinya bagaimana Kesosek ya di Jawa Tengah ini berusaha untuk mencari sumber-sumber income yang memang tidak hanya sekedar berjualan yang dapatkan keuntungan, tapi seperti kayak buku-buku ini ya, kayak Mau di Mada itu kan memberikan manfaat juga. Betul. Apalagi dilengkapi dengan paket bedah buku, ada pelatihannya, itu tentu akan saya membayangkannya itu kok lengkap gitu ya, paketnya, dan yang dijual juga jelas gitu ya. Betul, Bu Ani ya, sesuatu yang memang berkaitan langsung gitu ya dengan himpau dina. Ada hal yang lain nih, kadang kan memang Kesosek kemudian ada dana yang didapatkan gitu ya dari berjualan, mungkin juga ya terutama itu sih ya. Sekarang yang menjadi selalu nih pertanyaan kan anggota ya, duitnya kemana aja sih gitu ya kan, keuntungannya tentunya juga tidak besar sedikit ya. Ini gimana ya Bu Ani ya? Kalau tadi di Cita dapat gedung ya sudah ya. Iya. Tapi kemudian untuk supaya anggota itu juga satu mendapatkan manfaat, dua tahu gitu. Tahu, betul. Jadi sebenarnya intinya adalah transparan ya. Tapi PW Himpauan Jawa Tengah itu membuat sebuah aturan yang tertuang dalam SOP, dan SOP-nya ini sangat lengkap. Ada SOP. Jadi ini SOP khusus Himpauan di Jawa Tengah. Sekalipun kami pernah menyampaikan juga ya ke PP. Insya Allah PP Himpauan juga sudah mengetahui. Nah di sana ini ada tentang misalnya kemitraan. SOP-nya seperti apa sih di kemitraan? Tentu tidak asal memberikan kita uang banyak gitu punya, lalu langsung mau, kan kita lihat dulu sesuaikah dengan visi misi Himpaudi, sesuaikah dengan memang kebutuhan anggota. Nah ini yang paling penting, anggota memang butuh nggak sih gitu. Kalau memang sebenarnya anggota tidak butuh-butuh amat, walaupun itu
keuntungannya banyak sekali gitu. Kita tidak akan ambil karena itu jelas akan menyalahi SOP yang sudah kita buat. Termasuk transparansi. Keuangan itu juga ada khusus SOP yang bahas tentang keuangan. Misalnya, hampir semua bidang itu tidak memegang uang organisasi. Memegang itu ya hanya dana-dana taktis saja. Misalnya seperti kami di Kesosek itu kita diberikan uang sesuai dengan pengajuan kami di Kesosek. Kami ada apa? Ada pengiriman barang. Nah, ini kan dana teknis. Nah, kami untuk mengajukan. Maksudnya dana untuk operasional ya. Karena kan perlu untuk mengirim barang. Maksudnya seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk semua aliran uang itu yang masuk semua adalah ke rekening organisasi, tidak ada ke rekening personal. Maksudnya seperti terpusat gitu ya Bu Ani. Terpusat, jadi dipegang oleh bendara, tapi kemudian untuk yang operasional diserahkan sesuai dengan pengajuan. Ya, pengajuan dari bidang-bidangnya. Betul, pengajuan program bidang-bidang apa sih seperti itu. Nanti kalau selesai pun dilaporkan lagi. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, ya enak saja, kita soalnya tersistem, ada SOP-nya gitu ya, transparansi ada gitu, mau nanya ya langsung gitu, nanya kemana ini, kalau nanya tentang keuangan tentu ke bendahara. Oke, jadi kalau saya lihat di sini ada beberapa poin penting. Yang jelas di dalam proses pengadaan itu adalah kemitraan. Iya. Betul ya, kemitraan. Kemudian yang kedua tadi, mitra itu juga sepertinya tidak sembarangan ya Bu Ani ya? Tidak sembarangan. Satu lagi Bu Nia, nggak akan ada cerita gini, misalnya bermitranya hubungannya sama kami di Kesosek, tapi kan transfernya ke bendahara. Nggak akan ada tuh ceritanya tiba-tiba transfernya di Ubit. Mungkin kalau transfernya ke personal itu barangkali suka ada apa ya namanya tuh, komisi. Kayak gitu. Terus nanti entah notanya jadi dikurangin ya, atau cashback. Ya, cashback. Nah, kayaknya lagi marak deh ini urusan cashback ini. Tapi insya Allah di Jawa Tengah menjadi yang seperti itu tidak berlaku karena semuanya terkontrol gitu ya. SOP itu betul-betul menurut saya sangat membantu kita untuk berorganisasi secara mandiri, jelas, profesional itu Bu Nia. Iya. Jadi seperti kayak pengadaan buku gini ya, untuk mencetak, terus kemudian ini kan ada yang gambar gitu, apakah sistemnya tadi, saya punya kenalan, Bu Ani punya kenalan, nyetak di situ aja, atau gimana nih sistemnya untuk menentukan siapa yang lakukan? Iya, ini menarik. Itu juga ada di SOP loh Bu Nia. Jadi tentang misalnya kita akan katakanlah kita butuh ada yang gambarin. Maka kemudian kita akan sampaikan terbuka, ini loh kita butuh gambarin, siapa nih yang punya gitu. Misalnya ada calon yang akan gambar beberapa orang. Sekalipun itu nggak masalah, adiknya sendiri, anaknya sendiri boleh, gitu ya. Boleh saja asal kompeten ya. Iya, kompeten, kemudian mengajukan dan sama-sama kita dengarkan ininya, kita lihat. Jadi ada proses lelang gitulah. Lelang, presentasi gitu ya. Presentasi. Terus kemudian diputuskan bersama mana yang paling oke, penawaran mereka berapa. Itu jadi enak kayak gitu tuh, misalnya ada komplain juga profesional, enggak terus anak saya misalnya jadi ponakannya gitu ya, enggak, ini tetap jadi profesional. Oke, jadi dalam proses pengadaannya pun gitu juga dikawal ya, supaya memastikan tidak ada di belakang nanti tidak ada hal-hal yang nggak nyaman. Betul. Seperti itu ya. Oke, baik Bu Ani. Jadi sekarang ini kan Laskar Himpaudi di seluruh Indonesia lagi mendengarkan obrolan santai kita ini ya. Sebenarnya apa sih tips ya dari Bu Ani selaku Kesosek di Jawa Tengah tuh untuk teman-teman yang juga mungkin ya mengurus bidang Kesosek, entah di tingkat kecamatan mungkin, atau di tingkat daerah, atau mungkin wilayah yang lain. Apa tipsnya ya terkait dengan Kesosek ini? Yang pertama, bahwa ini adalah organisasi, dan lepaskanlah organisasi itu dengan kepentingan pribadi. Dengan misalnya seperti saya di rumah itu sebenarnya ada usaha lain suami, tapi itu sangat tidak nyambung dengan apa yang kemudian diupayakan oleh Himpaudi. Jadi bidang usahanya berbeda, pastikan itu berbeda. Artinya tidak ada tumpang tindih di situ ya. Ini profesional, ini organisasi, maka pisahkanlah kepentingan pribadi, pisahkan dengan kepentingan organisasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah berharap keuntungan pribadi dari aktivitas kita. Gitu. Jadi tidak terus kemudian
apa sih aku kan ke sosek nih gitu ya, misalnya jadi ngarep-arep Berharap dapat komisi gitu ya. komisi nih, oh barangkali nanti dilebihin gitu apa kiriman bukunya, jangan sekali-kali berharap begitu. Dan saya pernah sampaikan ke Pak Dedi ya sebagai ketua PW, saya itu nggak bakat jualan kalau pribadi. Belas saya itu nggak bisa jualan, tapi kalau jualan atas nama organisasi saya itu enak banget. Laris saya ya, jualan laris, dan saya itu enak banget, itu ngomongnya nggak ada beban. Jadi kalau suami saya itu jualan ya jualannya jualan properti ya, tapi kalau saya itu tetap nggak bisa, mau jualan apapun itu gagal judulnya. Tapi kalau jualan buku-buku atas nama organisasi ini saya sangat antusias gitu, sangat antusias. Dan kemudian ini ya soal pembagian waktu memang, jadi ke sosek ini kan mobilitasnya menjadi sangat tinggi Bun ya. Jual beli itu kan tidak ini ya, tidak ada jamnya. Iya, tidak ada jam. Sekarang nggak melayani dia, besok lagi gitu ya kan, nggak. Itu saja. Jadi memang butuh kemudian menyeplitkan waktu untuk kapan ngecek penjualan, kemudian kapan nge-pack gitu ya, packing gitu, karena packing kapan gitu. Kemudian juga ada mitra juga, saya ada dua mitra, yang satu untuk pengiriman. Jadi pengiriman sekarang saya sama sekali sudah tidak mendatangi ya. Jadi ada setiap hari ditelepon saja datang gitu, misalnya dengan pos gitu ya. Kalau saya dengan pos itu setiap hari dia ditelepon, siap datang. Jadi dulu itu kalau pos saya masih harus ke kantor pos, sekarang sudah tidak. Cuman itu biasanya saya waktunya memang seminggu 3 kali lah gitu kalau untuk pengiriman. Ya termasuk kargo, kita juga pakai kargo yang pengiriman besar, kita juga cari yang termurah. Jadi yang kira-kira ini tidak memberatkan pembeli ya. Ya. Jadi kalau sudah beli buku ternyata nanti malah lebih mahal ongkos kirimnya. Ya, gitu. Baiklah. Terima kasih ya udah cerita-cerita tentang proses. Kalau saya lihat bahwa niat yang baik, prosesnya juga baik ya, karena memilih mitranya, kemudian nilai-nilai apa sih yang ingin kita sesuaikan dengan visi misi kita supaya pasti itu tidak bertentangan gitu ya. Insya Allah juga nanti hasilnya juga maksimal. Buktinya sudah punya sekretariat yang harganya berapa itu ya Bu Ani ya? Iya, ada lagi Bu Nia. Tahun ini nih, mungkin sekitar 2 tahun ini nih, hampir pas pandemi inilah, kegiatan-kegiatan yang kita melibatkan PD itu hampir semuanya kita backup dari kas PW Himpau di Jawa Tengah. Jadi maksudnya kalau ada kegiatan di tingkat provinsi gratis gitu ya? Iya. Woi. Jadi kemarin tempatnya di mana? Kita menginap di hotel. Hotel, menginap lagi ya? Menginap. Wah. Jadi dan itu benar-benar free. Ya sih, mereka tetap harus mengupayakan transportnya. Jadi mereka hanya biar transport gitu, tapi yang lain di cover semua. Yes, gitu, di cover semua. Jadi semangat kita adalah ke situ. Oke. Semangat itu. Baik Bu Ani, Laskar Himpaudi di seluruh Indonesia, ini tadi adalah obrolan dengan Kesosek, dan tentunya banyak hal yang bisa menjadi kita pelajari bersama lah, dan siapa tahu nanti juga bisa ditiru ya Bu Ani. Semoga menjadi inspirasi ya. Baik, sampai jumpa lagi dengan cerita-cerita yang lain dari PW Himpaudi Jawa Tengah. Himpaudi Jawa Tengah, ojo kalah karo wegah. Salam.